Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam kenal semua. Aku akan share bagaimana keluarga kecil aku bisa tinggal di Rusunawa. Jadi baru 1 bulanan ini kami pindah dan tinggal di Rusunawa. Jadi awalnya tahun lalu, tepatnya 2024, aku nekat daftar pengajuan Rusunawa di aplikasi Sirukim. Aku udah niat banget untuk bisa mandiri. Awalnya aku mengajukannya atas nama aku di Rusunawa Pulau Jaya Tower, karena suamiku kan jarang banget pulang, jadi takutnya saat ada pemanggilan dari pihak UPRS suamiku gak bisa datang karena lagi kerja. Tapi ternyata pengajuan aku di Pulau Jaya Tower itu ditolak atau nggak lolos verifikasi. Saat itu aku sempat down, kenapa pengajuan rusunawaku ditolak. Akhirnya aku WA ke admin UPRS 7 untuk nanyain alasan kenapa pengajuanku tidak lolos atau ditolak. Ternyata itu karena setiap pengajuan rusunawa bagi yang sudah berkeluarga dan masih memiliki suami itu wajib atas nama suami atau kepala rumah tangga yang mengajukan, kecuali kalau statusnya janda atau duda atau sudah pisah ya. Jadi setelah 27 September 2024 aku coba bikin pengajuan lagi atas nama suami aku di Rusunawa Ujung Menteng. Aku kira prosesnya sebentar, tapi ternyata lama juga ya, karena pengajuanku kok gak ada kabar-kabar. Tapi setelah 2 bulan pendaftaran itu, aku dapat notif di aplikasi Surukim kalau pengajuan kami lolos verifikasi awal. Wah, saat itu aku benar-benar senang dan bersyukur banget. Dan setelah dapat info pengajuan kami lolos verifikasi awal, lagi-lagi kami harus nunggu lagi info selanjutnya. Aku rajin banget saat itu WA-in pihak UPRS 6-nya buat nanyain gimana nih pengajuan kami, harus gimana lagi. Tapi ternyata kami harus tetap menunggu dan harus bersabar. 4 bulan kemudian akhirnya kami dapat undangan wawancara dengan pihak DPRKP di daerah Tanah Abang. Alhamdulillah lagi ya Allah, akhirnya tahap kedua kami bisa lolos. Saat wawancara dengan pihak DPRKP, aku dan suamiku bener-bener deg-degan banget. Karena apa? Karena takut banget nih berkas kami ditolak, terus kami ada salah kata-kata saat wawancara. Tapi udahlah, bismillah aja. Saat wawancara itu kami dapat info nominal harga sewa yang harus kami bayar saat wawancara nanti. Jadi tim DPRKP itu nentuin setelah melihat rekening koran suami dan laporan pendapatan keluarga. Setiap warga yang ngajuin itu dapat harga sewanya beda-beda ya teman-teman, jadi nggak semuanya sama karena kan penghasilannya tuh beda-beda. Alhamdulillah kami dapat di harga sewa 865.000 sebulan. Pokoknya sesuai gaji atau pendapatan bulanan suami kita deh. Setelah tes wawancara, kami harus nunggu lagi info apakah pengajuan kita benar-benar lolos atau enggak. Ya Allah, nunggu lagi. Ya sudahlah, mau gimana lagi kan, namanya itu udah prosedur dan prosesnya seperti itu, ya udah kami jalanin. Jujur saat itu udah kayak nyerah aja lah, kok nggak dapat info lagi gitu. Udah sampai sebulan 2 bulan, sampai akhirnya ya udahlah, pasrah, bener pasrah deh, terserah Allah mau gimana. Karena aku yakin apapun hasilnya Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk aku dan keluarga kecilku. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian kami dapat undangan untuk pengundian unit dan serah terima kunci di kantor UPRS 6. Ya Allah, saat itu benar pengen nangis, haru, bahagia, campur aduk deh jadi satu. Alhamdulillah banget sama Allah. Ya Allah, Allah maha baik banget. Akhirnya saat itu kami datang ke UPRS 6 dan diinfokan kalau unit yang akan kami terima itu bukan unit baru atau bangunan baru, tapi bekas pemakaian orang lain, dan ada beberapa properti yang rusak atau yang masih dalam perbaikan atau proses perbaikan dan akan diganti pihak pengelola, tapi memang butuh proses atau waktu. Ya sudahlah, bisa lolos pengajuan rusunawa aja udah alhamdulillah, karena di luar sana mungkin masih banyak
orang-orang yang mengajukan tapi belum dapat atau masih prosesnya masih nunggu terus kan. Ya udah, mengingat sekarang harga sewa kontrakan di Jakarta belum mahal, satu petak aja bisa sampai 1 juta lebih. Kalau di Rusunawa ini kan sesuai yang aku lihat kan bisa dapat kamar 2, kamar mandinya ada showernya, itu udah alhamdulillah banget deh. Terus harganya juga sesuai dengan pendapatan kita. Teman-teman, itulah perjalanan aku bisa lolos pengajuan Rusunawa di Jakarta. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang cara daftar dan pengajuannya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah aku akan jawab sesuai kapasitas dan sesuai dengan pengalaman aku. Terima kasih teman-teman. Salam sehat buat semuanya.